Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos 11 tanaman yang menurut kepercayaan orang terdahulu bisa membawa sial, yang sampai saat ini masih sangat kental dengan masyarakat kita. Sebelum pembahasan ini menuju ke arah tanaman yang dimaksud, saya akan memberikan sedikit pengertian apa itu mitos. Mitos merupakan suatu tradisi secara lisan yang telah terbentuk di dalam masyarakat. Mitos mempunyai asal kata berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti yakni sesuatu yang diungkapkan. Berdasarkan pengertiannya, mitos diartikan sebagai sebuah cerita yang memiliki sifat simbolik, dan mengisahkan rangkaian cerita secara nyata maupun imajiner. Dalam sebuah mitos dapat terdiri dari dewa-dewa, supranatural, asal-usul alam semesta, pahlawan manusia, atau masyarakat tertentu yang mempunyai tujuan melanjutkan, serta menstabilkan kebudayaan, memberikan pedoman hidup, kegiatan kebudayaan, pemberian makna hidup, dan model pengetahuan, guna memberikan penjelasan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan menggunakan akal pikiran. Mitos mempunyai latar belakang yakni masa lampau. Mitos telah dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Meskipun mitos terasa aneh bagi sebagian orang, namun mitos memiliki peranan cukup penting pada masyarakat. Mitos merupakan cerita sederhana yang terdiri dari beberapa plot, dan juga model yang mudah. Mitos dianggap oleh masyarakat sebagai suatu cerita yang di dalamnya terkandung sesuatu yang keramat atau suci. Seperti contoh, sebagian masyarakat kita masih meyakini adanya tanaman yang bisa membawa sial di rumah, dan membawa keberuntungan. Kepercayaan itu dipercaya oleh masyarakat kita secara turun-temurun. Mereka yang percaya terutama berdasarkan kepercayaannya pada filosofi orang terdahulu dan ilmu Feng Shui serta vasusastra yang terkenal di seluruh dunia. Diketahui, segala sesuatu menurut filosofi tersebut dikatakan akan membawa keberuntungan atau kemalangan bagi kita, termasuk juga soal tanaman pembawa sial ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya mitos dan kepercayaan orang terdahulu. Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini. Karena sejatinya rezeki, jodoh dan maut adalah ketentuan dan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Lalu tanaman apa saja yang dipercaya membawa sial tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. Urutan ke-1, pohon bonsai. Menurut filosofi vasusastra, pohon bonsai dan tanaman lainnya yang menghasilkan bunga yang berwarna merah, sebaiknya jangan kalian tanam di dalam rumah. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang terbatas dan harus dikurung terus. Hal ini bisa menjadi pengaruh keburukan pada Anda sekeluarga. Jadi jika kalian masih ingin memelihara pohon bonsai, sebaiknya tanaman bonsai ditaruh di ruangan terbuka atau ditanam di area kebun kalian saja. Urutan kedua, pohon kaktus. Pohon kaktus seringkali dianggap tanaman yang membawa sial, dikarenakan tanaman ini mempunyai bentuk yang berduri serta dapat tumbuh di tempat yang minim air, dalam situasi tertentu seperti pada waktu musim panas. Hindarilah menanamnya di kebun Anda dikarenakan kondisi tanah yang cukup kering dan kurang lembab. Menurut kepercayaan orang terdahulu dan vasusastra, maka sebaiknya tanaman ini jangan kalian pelihara di depan rumah karena akan menimbulkan kemalangan berupa konflik di antara keluarga kalian. 3. Pohon kapas. Percaya atau tidak percaya, ternyata pohon kapas ini dianggap sebagai tanaman pembawa sial oleh banyak orang. Menurut filosofi orang terdahulu dan vasusastra, pohon kapas ini dapat menjadi pembawa sial, dikarenakan dapat menjadi perantara dari debu dan kotoran di rumah kalian.
Debu dan kotoran ini dipercaya akan menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah apabila kalian biarkan. 4. Pohon bougainville. Tanaman ini berbunga cantik dan memiliki warna merah. Tanaman ini banyak kalian temui di berbagai tempat. Sejak dahulu banyak orang yang memeliharanya sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Meskipun berbunga cantik, tanaman bougainville ini juga bisa membawa sial. Menurut filosofi Feng Shui dan Vausastra, tanaman bougainville ini jangan kalian tanam di dalam rumah karena dapat menyebabkan kesialan, terutama hubungan romantis kalian. Secara logika pun tanaman ini kurang baik ditanam di sekitar rumah, karena tanamannya mempunyai duri dan bisa saja melukai kalian atau anggota keluarga lainnya. 5. Tanaman yang mati. Selain tanaman yang hidup, tanaman yang mati juga dapat membawa kesialan, karena menjadi sumber elemen negatif dan kemalangan yang bersemayam di dalam rumah. Sebaiknya segera dibersihkan dan buang tanaman mati ke tempat sampah. 6. Pot tanaman menghadap utara. Bukan hanya jenis tanaman saja yang membawa sial, ternyata juga posisi menanam pohon juga bisa menjadi sumber dan daya magnet kemalangan di rumah. Jangan sampai kalian letakkan di wilayah utara rumah. Jadi meskipun terkesan hal ini sangat sepele, namun tanaman yang ditanam di arah utara rumah dipercaya akan dapat menarik elemen negatif dan kesialan di dalam rumah. 7. Pohon pepaya. Pohon pepaya dipercaya mempunyai khasiat mistis yang sangat buruk. Pohon pepaya yang ditanam di depan rumah dipercaya akan membawa kesialan di dalam rumah kalian. Bagi para penghuni rumah, jika kalian ingin menanam pohon pepaya, maka hendaknya kalian menanam pohon pepaya ini di samping rumah atau di belakang rumah kalian. 8. Pohon cabai. Tanaman cabai memiliki rasa yang sangat pedas, dan apabila kalian menanam cabai di depan rumah, maka makna yang didapat keadaan rumah kalian akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran antara para penghuni rumah. Sebaiknya jangan kalian tanam pohon cabai ini di depan rumah kalian. 9. Pohon jagung. Anda jangan pernah menanam pohon-pohon jagung ini di depan rumah, karena pohon jagung ini dipercaya memiliki energi yang sangat negatif, jika kalian tidak ingin sakit-sakitan. 10. Pohon belimbing wulu. Belimbing wulu ini juga dipercaya membawa aura negatif, yaitu kalian akan mudah terserang roh jahat dan mudah terkena santet, bagi para penghuni rumah. 11. Pohon beringin. Kalian boleh percaya atau tidak, ternyata tanaman ini mempunyai khasiat mistis yang sangat kuat, yaitu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para roh halus. Dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga kalian akan menjadi hilang. Sering timbul konflik di dalam rumah, maka akan sering terjadi pertengkaran. Demikianlah tadi pembahasan 11 jenis tanaman harus segera disingkirkan, karena berakibat buruk kepada Anda dan keluarga Anda, menurut kepercayaan orang terdahulu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.